Halo Sobat Sejarah, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Terima kasih sudah mampir lagi ke channel ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah sejarah Nusantara yang penuh misteri dan pelajaran berharga. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang jarang diangkat, tapi menyimpan teka-teki besar dalam perjalanan sejarah Jawa. Pertanyaannya sederhana, tapi mengguncang, apakah sebuah sumpah mampu mengubah arah sejarah sebuah kerajaan besar? Kita akan menelusuri jejak Kerajaan Mataram. Sebuah kerajaan yang pada masanya begitu megah, disegani, dan memiliki kekuasaan luas. Namun, di balik kejayaan itu, ada cerita kelam yang membuat Mataram tak pernah benar-benar damai. Dari dalam istananya sendiri, lahir dendam, pengkhianatan, dan kutukan yang dipercaya masih terasa gaungnya hingga hari ini. Bayangkan sebuah kerajaan yang seharusnya menjadi pusat kemakmuran, justru terus-menerus dilanda perpecahan. Raja-raja yang berganti, bukannya membawa ketentraman, malah membawa konflik baru. Dan semua itu bermula dari seorang pangeran yang merasa dikhianati oleh ayahnya sendiri. Dialah Pangeran Tepasana, putra dari Amangkurat I. Namanya mungkin tidak setenar tokoh-tokoh lain dalam sejarah Jawa, tapi kisahnya meninggalkan jejak yang panjang. Bahkan sebagian orang percaya, sumpah yang diucapkannya sebelum ajal menjemput menjadi kutukan yang benar-benar terwujud. Sobat sejarah, coba renungkan sejenak. Sumpah seorang anak kepada ayahnya, bisa menjadi api yang terus membakar istana Mataram. Apakah itu hanya kebetulan sejarah? Atau memang ada kekuatan mistis di balik kata-kata terakhir Pangeran Tepasana? Disinilah perjalanan kita dimulai. Mari kita telusuri satu persatu kisah gelap di balik kemegahan Mataram, dimulai dari sang raja yang berkuasa dengan tangan besi, Amangkurat I. Sobat sejarah, setelah kita membuka kisah misteri sumpah yang kelak mengguncang kerajaan Mataram, kini kita perlu menengok sosok yang menjadi pusat dari cerita ini, Amangkurat I. Tanpa mengenal bagaimana pemerintahannya, kita tidak akan bisa memahami mengapa sumpah seorang putra bernama Pangeran Tepasana bisa lahir, dan mengapa sumpah itu terasa begitu mengerikan dampaknya. Amangkurat I naik tahta pada pertengahan abad ke-17, menggantikan ayahnya, Sultan Agung Hanyakrakusuma, salah satu raja terbesar Mataram yang begitu dihormati. Tapi sayangnya, kepemimpinan Amangkurat I justru berbanding terbalik dengan kejayaan ayahnya. Jika Sultan Agung dikenang sebagai pemimpin yang membawa Mataram pada puncak kejayaan, maka Amangkurat I sering digambarkan sebagai raja yang memerintah dengan tangan besi dan hati penuh kecurigaan. Sejak awal, Amangkurat I sudah menunjukkan sikap keras terhadap siapapun yang dianggap bisa mengancam posisinya. Ia sangat takut pada bayangan pemberontakan dan konspirasi. Ulama-ulama yang pada masa itu memiliki pengaruh besar di masyarakat, dianggap sebagai ancaman. Bayangkan, puluhan bahkan ratusan ulama dieksekusi, hanya karena dikhawatirkan bisa menggerakkan rakyat menentangnya. Para bangsawan yang terlalu berkuasa juga banyak yang disingkirkan dengan cara kejam. Tidak berhenti di situ, sobat sejarah. Sejarah mencatat, Amangkurat I bahkan tega menumpahkan darah keluarganya sendiri. Kerabat, saudara, bahkan anak-anaknya pun tidak sepenuhnya aman dari kecurigaannya. Inilah yang membuat Istana Mataram pada masa itu bukan lagi tempat yang penuh wibawa dan kebijaksanaan, melainkan istana yang penuh rasa takut, bisikan, dan intrik. Mari kita bayangkan sejenak. Hidup di lingkungan istana yang seharusnya megah, tapi setiap hari dihantui perasaan was-was, apakah hari ini giliranku yang dituduh berkhianat? Tidak ada yang benar-benar percaya satu sama lain. Satu kata salah, satu langkah keliru, bisa berakhir dengan hukuman mati. Sobat sejarah, inilah yang menjadikan Amangkurat I sering digambarkan sebagai penguasa yang menebarkan bayangan kegelapan di atas Mataram. Kekuasaan memang tetap ada di tangannya, tapi rasa hormat dan cinta dari rakyat perlahan-lahan memudar. Yang tersisa hanyalah kepatuhan karena takut, dan dendam yang membara di dalam hati banyak orang. Di luar istana, rakyat kecil pun merasakan dampaknya. Pajak semakin berat, kehidupan semakin sulit, dan mereka kehilangan figur pemimpin yang bisa mereka banggakan. Bayangan Sultan Agung yang adil dan bijaksana terasa begitu jauh berbeda dengan gaya pemerintahan Amangkurat I. Lalu,
Apa yang terjadi di balik dinding istana? Ternyata, bayangan kekejaman itu menorehkan luka paling dalam pada darah dagingnya sendiri, Pangeran Tepasana. Tepasana merasa dipinggirkan, seolah-olah keberadaannya tidak dihargai sebagai seorang putra raja. Ia menyaksikan langsung bagaimana ayahnya menyingkirkan siapa saja tanpa ampun, termasuk orang-orang dekat yang mungkin pernah ia kenal. Dari situ, lahirlah luka hati yang perlahan berubah menjadi kebencian. Kebencian seorang anak kepada ayahnya sendiri. Bayangkan betapa dalam luka itu. Seorang pangeran yang seharusnya menjadi kebanggaan, justru tumbuh dengan rasa kecewa. Kecewa pada ayahnya, kecewa pada istana, kecewa pada keadaan. Sobat sejarah, disinilah benih dari sebuah sumpah mulai ditanam. Sebuah sumpah yang kelak akan mengguncang Mataram selama berabad-abad. Kalau kita melihat dari sudut pandang sejarah, sebenarnya wajar kalau banyak yang kecewa pada Amangkurat I. Pemerintahan yang dibangun hanya dengan ketakutan tidak akan pernah bisa bertahan lama. Justru ketakutan itu menimbulkan dendam. Dan dendam inilah yang membuat sebuah kerajaan bisa runtuh dari dalam, bukan dari luar. Amangkurat I mungkin berhasil menguasai rakyat dengan kekerasan, tapi ia gagal menguasai hati. Dan ketika hati para bangsawan, ulama, rakyat, bahkan anaknya sendiri dipenuhi kebencian, maka bom waktu sudah dipasang. Tinggal menunggu kapan ledakan itu terjadi. Nah, sobat sejarah, di titik inilah kita akan semakin dekat pada kisah Pangeran Tepasana. Seorang putra yang lahir dari darah Amangkurat, tapi tumbuh dengan luka yang begitu dalam. Apa yang membuatnya akhirnya berani melawan ayahnya sendiri? Apa yang sebenarnya terjadi hingga konspirasinya terbongkar? Sobat sejarah, setelah tadi kita mengenal sosok Amangkurat I dengan segala bayang-bayang kekejamannya, kini mari kita menengok kisah seseorang yang tak kalah penting, Pangeran Tepasana, atau juga dikenal dengan nama Tejaningrat. Ia bukan sekadar putra raja. Ia adalah sosok yang terlupakan dalam catatan besar Mataram, tapi justru meninggalkan sumpah yang mengubah sejarah. Bayangkan menjadi seorang putra raja. Sejak lahir, orang-orang mungkin mengira hidupnya penuh kemewahan, istana yang indah, dan masa depan yang pasti cemerlang. Tapi kenyataan yang dialami Tepasana jauh berbeda. Di balik dinding megah keraton, ia tumbuh dengan perasaan tersisih. Kedudukannya sebagai seorang pangeran tidak pernah benar-benar dihargai. Amangkurat I, ayahnya sendiri, lebih banyak dikuasai rasa curiga daripada kasih sayang. Bukannya memberikan kepercayaan, justru ia menyingkirkan orang-orang yang dianggap bisa mengancam, termasuk dari lingkaran keluarganya. Tepasana tidak mendapatkan posisi penting, bahkan dianggap tidak sepadan untuk berada di lingkar inti kekuasaan. Ia melihat saudaranya yang lain lebih diprioritaskan, sementara dirinya seolah bayangan yang tak dianggap. Sobat sejarah, coba rasakan sejenak. Bagaimana rasanya jika kita adalah seorang anak, tapi diperlakukan seolah-olah tidak pernah cukup baik di mata ayah kita sendiri? Rasa kecewa itu lama-lama berubah menjadi luka. Dan luka yang dibiarkan tumbuh, perlahan berubah menjadi dendam. Tepasana mulai bergaul dengan orang-orang yang juga menyimpan kekecewaan terhadap Amangkurat I. Ulama, bangsawan, bahkan rakyat kecil yang pernah merasakan kekejaman sang raja, melihat dalam diri Tepasana sebuah harapan. Harapan bahwa ia bisa menjadi lawan bagi sang raja yang begitu ditakuti. Dari sinilah benih konspirasi mulai lahir. Namun, sobat sejarah, kita perlu ingat, di istana Mataram kala itu, bayangan kecurigaan Amangkurat I begitu kuat. Setiap gerak-gerik dicurigai, setiap bisikan dianggap sebagai ancaman. Tidak mudah bagi Tepasana untuk menyembunyikan rencananya. Persekongkolan yang coba ia bangun ternyata terbongkar sebelum sempat mewujudkan kekuatan yang cukup besar. Amangkurat I yang sudah terkenal kejam, tentu tidak tinggal diam. Pangeran Tepasana ditangkap. Ia diadili dengan cara yang tidak adil, karena semua keputusan sejatinya sudah jelas, ia dianggap pengkhianat. Sebagai seorang putra raja, ia tidak mendapatkan keistimewaan sedikit pun. Justru statusnya sebagai darah daging membuat hukuman terasa lebih berat. Bayangkan suasana itu, sobat sejarah. Seorang anak berdiri di hadapan ayahnya, bukan untuk menerima kasih sayang, tapi untuk menerima hukuman mati. Ironi terbesar seorang putra dan seorang raja. Tapi justru di titik inilah kisah Pangeran Tepasana menjadi legenda. Menjelang eksekusi,
Ia tidak menangis, tidak memohon ampun. Ia justru mengucapkan kata-kata yang menggetarkan, sebuah sumpah. Sumpah itu berbunyi bahwa sejak saat kematiannya, keturunan Amangkurat I tidak akan pernah hidup tenteram. Bahwa kerajaan Mataram akan terus dilanda perpecahan, konflik, dan pertikaian, hingga akhir zaman. Sobat sejarah, bayangkan bagaimana suasana ketika sumpah itu diucapkan. Kata-kata yang lahir dari luka hati seorang anak kepada ayahnya sendiri, menggema seolah menjadi nubuat yang akan menghantui Mataram selamanya. Apakah sumpah itu sekadar luapan emosi terakhir seorang pangeran yang kecewa? Ataukah benar-benar sebuah kutukan yang kelak mewujud dalam perjalanan sejarah? Pertanyaan ini masih menjadi misteri besar hingga kini. Namun yang pasti, sejak saat itu, Istana Mataram memang tidak pernah benar-benar damai. Amangkurat I sendiri hidup dengan rasa curiga yang semakin besar. Rakyat semakin jauh dari kerajaannya. Dan kisah perpecahan yang terus terjadi di masa-masa berikutnya seakan menjadi bukti nyata sumpah Pangeran Tepasana. Sobat sejarah, dari bagian ini kita bisa belajar sesuatu yang dalam, bahwa ketidakadilan dalam keluarga bisa menjadi luka yang berbahaya, bahkan sampai bisa mengguncang sebuah kerajaan besar. Tepasana bukan sekadar pangeran yang tersisih. Ia adalah simbol dari anak-anak yang kecewa, dari mereka yang suaranya tidak pernah didengar. Nah, sobat sejarah, perjalanan kita belum berhenti di sini. Setelah sumpah itu diucapkan, apa yang terjadi? Bagaimana kehidupan Istana Mataram setelah dihantui kata-kata Tepasana? Sobat sejarah, setelah tadi kita melihat bagaimana Pangeran Tepasana tumbuh sebagai seorang putra raja yang tersisih, sekarang mari kita menyelami sebuah babak baru. Babak yang penuh ketegangan, penuh intrik, dan akhirnya menjadi titik balik yang menentukan nasib Mataram ke depan. Persekongkolan yang terbongkar. Bayangkan suasana di dalam Istana Mataram kala itu. Dinding-dinding megah, lampu-lampu minyak yang berkilau, dan aroma dupa yang memenuhi udara. Namun, di balik kemewahan itu, ada bisikan-bisikan rahasia. Ada pertemuan-pertemuan diam-diam di balik tirai malam. Orang-orang yang kecewa pada Amangkurat I mulai berkumpul, mencari celah untuk melawan sang raja yang semakin kejam. Dan di tengah arus itu, berdirilah sosok Pangeran Tepasana. Ia adalah magnet bagi mereka yang sudah kehilangan harapan. Ulama yang tersingkir, bangsawan yang ditindas, bahkan rakyat kecil yang merasakan kerasnya tangan besi Amangkurat I, melihat Tepasana sebagai simbol perlawanan. Sobat sejarah, mari kita bayangkan perasaan para pengikutnya. Mereka tahu risikonya besar. Lawan seorang raja bukanlah perkara kecil. Nyawa taruhannya. Tapi di mata mereka, Amangkurat I bukan lagi seorang pemimpin, melainkan tiran yang haus darah. Jika tidak ada yang berani melawan, maka Mataram akan terus tenggelam dalam ketakutan. Tepasana pun mulai merajut jejaring. Dari malam ke malam, ia berdiskusi dengan orang-orang kepercayaannya. Rencana mulai disusun. Meski tidak sebesar pemberontakan Trunajaya yang kelak akan mengguncang Mataram, namun konspirasi ini sudah cukup membuat sang raja harus waspada. Namun, sobat sejarah, jangan lupa, Amangkurat I adalah raja yang sangat curiga. Ia punya mata dan telinga di mana-mana. Setiap bisikan, setiap tatapan mencurigakan, bisa menjadi laporan yang sampai ke telinga sang raja. Dan benar saja, rencana Tepasana yang masih berupa bibit konspirasi, akhirnya terbongkar. Bayangkan betapa mencekamnya saat itu. Malam yang tenang tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Prajurit istana mendobrak pintu, menangkap orang-orang yang diduga terlibat. Tepasana, sang pangeran, diseret keluar dengan tangan terikat. Para pengikutnya panik, sebagian melarikan diri, sebagian lainnya pasrah menerima nasib. Sobat sejarah, apa yang lebih tragis dari seorang putra raja yang ditangkap oleh pasukan ayahnya sendiri? Tidak ada lagi tempat aman, bahkan darah daging pun tidak bisa menyelamatkannya. Tepasana dibawa ke hadapan Amangkurat I. Di ruang pengadilan istana, semua mata tertuju padanya. Para pejabat, bangsawan, hingga prajurit, semua menanti bagaimana sang raja akan memperlakukan putranya sendiri. Apakah ia akan menunjukkan belas kasih sebagai seorang ayah? Atau justru kekejaman seorang penguasa? Dan, seperti yang mungkin sudah sobat sejarah tebak, Amangkurat I memilih jalan kedua. Ia tidak melihat Tepasana sebagai seorang anak.
Ia melihatnya sebagai pengkhianat, sebagai ancaman terhadap singgasananya. Pengadilan itu, jika bisa disebut pengadilan, sejatinya hanya formalitas. Keputusan sudah jelas bahkan sebelum sidang dimulai. Pangeran Tepasana divonis bersalah, dihukum mati karena bersekongkol melawan raja. Sobat sejarah, mari kita berhenti sejenak. Bayangkan perasaan Tepasana ketika mendengar vonis itu. Ia tahu, ini bukan sekadar hukuman. Ini adalah pengkhianatan terbesar dari seorang ayah terhadap anaknya. Seorang ayah seharusnya melindungi, tapi di sini, seorang ayah justru mengirim anaknya ke eksekusi. Dan bayangkan juga perasaan Amangkurat I. Benarkah ia tidak merasakan apa-apa? Atau justru dalam hatinya ada gejolak yang ia pendam rapat-rapat? Kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti. Yang jelas, sejarah mencatat keputusan itu sebagai salah satu noda hitam paling kelam dalam pemerintahan Amangkurat I. Sobat sejarah, dari peristiwa ini kita bisa melihat sesuatu yang lebih besar. Bahwa di dalam istana, intrik dan kecurigaan bisa menghancurkan hubungan keluarga yang paling suci sekalipun. Kekuasaan mampu membutakan hati seorang ayah, hingga rela mengorbankan darah dagingnya sendiri demi singgasana. Namun, kisah ini belum berakhir. Justru inilah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena menjelang ajalnya, Tepasana tidak sekadar menerima nasib. Ia mengucapkan sebuah sumpah. Sebuah sumpah yang kelak diyakini banyak orang sebagai kutukan yang membelah sejarah Mataram untuk selamanya. Sobat sejarah, bayangkan suasana mencekam di dalam istana Mataram saat vonis dijatuhkan. Pangeran Tepasana, putra darah daging Amangkurat I, divonis mati karena bersekongkol melawan ayahnya sendiri. Tidak ada ampun, tidak ada belas kasih, hanya dinginnya keputusan seorang raja yang lebih mencintai tahta daripada keluarganya. Hari eksekusi itu pun tiba. Di pelataran istana, prajurit berjajar rapi. Wajah mereka tegang, karena apa yang akan mereka saksikan bukanlah eksekusi biasa. Ini adalah eksekusi seorang pangeran, anak dari raja mereka sendiri. Bahkan, beberapa prajurit diam-diam berbisik, apakah ini benar? Apakah seorang ayah tega membunuh anaknya sendiri? Pangeran Tepasana digiring keluar. Tangannya terikat, wajahnya tetap tegak, meski bayangan kematian sudah jelas di depan mata. Orang-orang yang melihatnya merasa iba, tapi tak seorang pun berani bersuara. Dalam kerajaan yang penuh kecurigaan ini, satu kata simpati bisa berbuah maut. Sobat sejarah, coba bayangkan langkah-langkah Tepasana saat berjalan menuju tempat eksekusi. Setiap langkah terasa berat, tapi sorot matanya justru tajam. Ia bukan seorang pangeran yang takut mati. Ia adalah seorang anak yang dikhianati ayahnya sendiri. Dan dari luka hati itulah lahir kata-kata yang akan menggema sepanjang sejarah Jawa. Menjelang ajalnya, Tepasana berdiri dengan suara lantang. Ia tidak memohon ampun, tidak menangis. Sebaliknya, ia mengucapkan sumpah yang kelak dianggap sebagai kutukan abadi Mataram. Mulai saat ini, keturunan Amangkurat tidak akan pernah hidup tenteram. Kerajaan ini tidak akan pernah damai, melainkan akan selalu dilanda pertikaian, perpecahan, dan pengkhianatan, sampai akhir zaman. Kata-kata itu, sobat sejarah, langsung membuat suasana hening. Bayangkan, seorang pangeran yang sedang menghadapi kematian, justru mengucapkan sumpah dengan penuh keyakinan. Para prajurit yang tadinya siap mengeksekusi mendadak gemetar. Sebagian dari mereka berbisik, apakah kata-kata ini akan benar-benar terjadi? Amangkurat I yang mendengar sumpah itu konon wajahnya pucat. Meski ia seorang raja yang berkuasa, dalam hatinya ada kegelisahan. Seorang ayah, meski kejam sekalipun, pasti merasakan getaran ketika anaknya mengutuk darah dagingnya sendiri. Apalagi di Jawa, sumpah bukanlah hal sepele. Sumpah dianggap sakral, bisa membawa malapetaka jika dilanggar atau diabaikan. Dan akhirnya, pedang prajurit pun bergerak. Darah seorang pangeran jatuh ke tanah istana. Dengan itu, nyawa Tepasana berakhir, namun kata-katanya justru baru saja lahir sebagai legenda. Sobat sejarah, sejak saat itulah babat-babat Jawa mencatat bahwa istana Mataram tidak pernah benar-benar damai. Sumpah Tepasana seakan menjadi bayangan gelap yang menghantui generasi demi generasi. Amangkurat I sendiri, setelah peristiwa itu, semakin tenggelam dalam rasa curiga.
Ia tidak pernah benar-benar percaya pada siapapun. Bahkan para pembesar istana hidup dalam ketakutan. Bagi rakyat kecil, cerita tentang sumpah ini menyebar cepat. Di pasar, di desa-desa, orang-orang berbisik bahwa kerajaan sudah terkena kutukan. Mereka percaya, apapun yang dilakukan raja, perpecahan akan terus terjadi. Karena kata-kata seorang anak yang mati dengan dendam, tidak bisa dihapus begitu saja. Sobat sejarah, mari kita renungkan sejenak. Betapa kuatnya dampak sebuah sumpah. Kata-kata yang lahir dari luka hati seorang anak mampu mengubah pandangan seluruh masyarakat. Bahkan hingga ratusan tahun kemudian, kisah sumpah ini masih dibicarakan. Apakah sumpah Tepasana benar-benar nyata, atau hanya sebuah simbol untuk menjelaskan kenapa Mataram penuh konflik? Itu pertanyaan yang masih diperdebatkan. Namun yang jelas, sejarah mencatat bahwa setelah kematian Tepasana, benar-benar tidak ada kedamaian dalam Mataram. Dari pemberontakan Trunajaya, konflik antar pangeran, hingga perpecahan yang melibatkan Belanda, semua seakan menjadi bukti nyata sumpah itu. Sobat sejarah, setelah darah Pangeran Tepasana jatuh ke tanah istana, kehidupan Mataram tidak lagi sama. Eksekusi itu bukan sekadar mengakhiri hidup seorang pangeran, tapi juga melahirkan bayangan gelap yang terus menghantui tahta kerajaan. Sumpah Tepasana yang terucap menjelang ajal mulai menunjukkan dampaknya, setidaknya di mata orang-orang pada masa itu. Amangkurat I, sang raja, bukannya semakin tenang setelah menyingkirkan putranya. Justru sejak hari itu, ia semakin gelisah. Bayangan sumpah anaknya terus membayangi setiap langkah. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Konon, ada catatan babat yang menyebut bahwa ia sering bermimpi buruk. Wajah Tepasana datang menuntut keadilan, seakan sumpah itu hidup, menempel di jiwanya. Sobat sejarah, bayangkan seorang raja yang seharusnya memiliki segalanya, kekuasaan, pasukan, istana megah, justru hidup dalam ketakutan. Amangkurat I mulai curiga pada semua orang. Ia tak lagi percaya pada para pejabat istana. Bahkan keluarganya sendiri dianggap sebagai ancaman. Kecurigaan itu melahirkan kekejaman baru. Setiap orang yang sedikit saja dicurigai langsung disingkirkan. Ulama, bangsawan, prajurit, semua bisa menjadi korban. Mataram yang dulu menjadi simbol kejayaan, perlahan berubah menjadi kerajaan yang penuh ketakutan. Rakyat hidup resah, tidak tahu kapan giliran mereka akan dituduh berkhianat. Dan, sobat sejarah, di titik inilah masyarakat mulai menghubungkan segalanya dengan sumpah Tepasana. Setiap kali ada konflik kecil di istana, setiap kali ada darah tertumpah, rakyat berbisik, inilah kutukan. Inilah sumpah yang mulai menampakkan wujudnya. Kisah tentang sumpah itu menyebar luas. Dari mulut ke mulut, dari desa ke desa. Bagi orang Jawa kala itu, kata-kata terakhir seseorang, apalagi seorang bangsawan, tidak bisa dianggap enteng. Sumpah dianggap memiliki kekuatan mistis. Dan keyakinan itu memperkuat anggapan bahwa Mataram memang benar-benar dikutuk. Lambat laun, sumpah itu bukan hanya menghantui rakyat, tapi juga keluarga kerajaan sendiri. Putra-putra Amangkurat mulai saling mencurigai. Hubungan antar saudara memburuk. Setiap orang takut disingkirkan, sehingga mereka justru lebih dulu menyiapkan diri untuk berkhianat. Benar-benar lingkaran setan. Sobat sejarah, inilah tragedi besar Mataram. Sebuah kerajaan yang seharusnya kokoh justru runtuh dari dalam. Dan semua bermula dari retaknya hubungan seorang ayah dan anak. Bayangkan, satu keputusan untuk menyingkirkan Tepasana justru melahirkan spiral kehancuran yang tak ada habisnya. Kehidupan Amangkurat I sendiri semakin berat. Pada tahun-tahun berikutnya, muncul pemberontakan besar dari Trunajaya. Pemberontakan ini mengoyak Mataram hingga ke jantungnya. Istana terancam, rakyat menderita, dan raja terpaksa melarikan diri. Lagi-lagi, rakyat menghubungkan semua itu dengan sumpah Tepasana. Bukankah sudah dikatakan, bisik mereka, bahwa Mataram tidak akan pernah damai? Sobat sejarah, coba kita renungkan bersama. Seberapa besar pengaruh sebuah sumpah? Apakah benar kata-kata bisa merusak sebuah kerajaan? Atau sebenarnya Mataram memang rapuh sejak awal, dan sumpah itu hanya menjadi simbol yang mempertegas kehancuran? Apapun jawabannya, satu hal jelas, sejak kematian Tepasana, istana Mataram tidak pernah lagi sama. Setiap konflik,
Setiap pengkhianatan selalu dihubungkan dengan kutukan. Bayangan sumpah itu seakan hidup di dinding-dinding keraton, menghantui raja-raja berikutnya. Sobat sejarah, di bagian ini kita bisa melihat bahwa sumpah bukan hanya urusan spiritual, tapi juga psikologis. Amangkurat I, dengan segala ketakutannya, membuat keputusan-keputusan yang justru semakin memperparah keadaan. Ia menyingkirkan orang yang seharusnya bisa menjadi sekutunya. Ia membunuh ulama yang seharusnya bisa meredam keresahan rakyat. Ia menekan bangsawan yang seharusnya bisa menjadi penopang kekuasaan. Semua itu karena ia dihantui sumpah putranya. Dan benar saja, setelah Amangkurat I wafat, kisah sumpah ini tidak ikut mati. Justru semakin hidup. Karena konflik antar keturunannya terus terjadi, seolah sumpah itu benar-benar mewujud. Sobat sejarah, sumpah Pangeran Tepasana bukan berhenti di masa Amangkurat I saja. Justru setelah raja itu wafat, kutukan seolah menemukan jalannya. Bayangan sumpah itu berpindah ke generasi berikutnya, dan sejarah Mataram pun semakin penuh luka. Mari kita mulai dengan Amangkurat II, putra Amangkurat I yang naik tahta setelah kematian ayahnya. Ia sebenarnya bukan pilihan yang ideal, karena banyak rakyat masih mengingat dosa-dosa ayahnya. Namun, dalam suasana kacau akibat pemberontakan Trunajaya, Amangkurat II tetap menjadi raja. Sobat sejarah, kisahnya dimulai dari pelarian besar Amangkurat I saat Trunajaya memberontak. Dalam kekacauan itu, Amangkurat I jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Tahta pun jatuh ke tangan putranya, Amangkurat II. Tetapi ia tidak bisa berkuasa dengan tenang. Trunajaya masih berkibar, rakyat banyak yang berpihak padanya, dan kerajaan benar-benar dalam keadaan genting. Amangkurat II terpaksa meminta bantuan Belanda. Inilah titik penting, sobat sejarah. Untuk pertama kalinya, Mataram membuka pintu lebar-lebar kepada VOC. Pertolongan itu memang berhasil memadamkan pemberontakan Trunajaya, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Sejak itu, Mataram mulai kehilangan kedaulatannya, bergantung pada Belanda. Dan rakyat Jawa, yang sudah lama berbisik tentang sumpah Tepasana, semakin yakin, lihatlah, kerajaan bahkan tidak mampu berdiri sendiri. Semua ini akibat sumpah yang telah diucapkan. Sobat sejarah, Amangkurat II memang berhasil mengalahkan Trunajaya, tapi pemerintahannya tetap penuh intrik. Rakyat tidak puas, bangsawan banyak yang kecewa, dan Belanda semakin mencengkeram. Istana tidak pernah benar-benar damai. Lalu, setelah Amangkurat II wafat, tahta berpindah ke Amangkurat III. Dan disinilah konflik makin membara. Amangkurat III menghadapi masalah besar sejak awal pemerintahannya. Saudaranya sendiri, Pangeran Puger, menolak mengakui kekuasaannya. Puger merasa lebih berhak atas tahta. Konflik ini memicu perang saudara yang dikenal sebagai Perang Suksesi Jawai. Bayangkan, sobat sejarah, perang ini bukan sekadar perebutan tahta. Ini adalah perang keluarga, saudara melawan saudara, darah keturunan yang sama saling menumpahkan darah. Betapa ironisnya, sumpah Tepasana yang dulu mungkin dianggap hanya luapan emosi, kini benar-benar tampak nyata. Amangkurat III berusaha mempertahankan kekuasaannya. Ia mengerahkan pasukan, ia berjuang mati-matian. Tapi lagi-lagi, Belanda masuk ke dalam konflik. VOC memilih berpihak kepada Pangeran Puger, yang kelak bergelar Pakubuwana I. Dengan bantuan Belanda, Puger berhasil menumbangkan Amangkurat III. Dan apa yang terjadi pada Amangkurat III? Ia akhirnya ditangkap, disingkirkan, lalu dibuang ke Sri Lanka oleh Belanda. Bayangkan, seorang Raja Jawa, keturunan langsung Mataram, harus diasingkan jauh dari tanah leluhurnya. Semua karena kalah dalam perebutan tahta dengan saudaranya sendiri. Sobat sejarah, bukankah ini seperti penggenapan sumpah Tepasana? Seorang pangeran yang dulu bersumpah bahwa keturunan Amangkurat tidak akan pernah tenteram, kini benar-benar terlihat nyata dalam sejarah. Dari ayah yang dikejar pemberontakan, putra yang harus menggantungkan nasib pada Belanda, hingga cucu yang ditumbangkan oleh saudaranya sendiri, semua penuh perpecahan. Mari kita bayangkan suasana rakyat pada masa itu. Mereka melihat keraton penuh intrik, saudara saling bunuh, dan Belanda semakin berkuasa. Tidak ada ketentraman, tidak ada kebesaran seperti pada masa Sultan Agung. Bagi rakyat, semua ini jelas, inilah kutukan.
Inilah sumpah yang hidup. Sobat sejarah, setelah jatuhnya Amangkurat III dan naiknya Pangeran Puger sebagai Pakubuwana I, seharusnya Mataram bisa bernafas lega. Namun kenyataannya, sumpah Pangeran Tepasana seolah terus bekerja. Api konflik tidak padam, justru semakin menyala. Keraton Mataram berubah menjadi arena perebutan tahta tanpa henti. Saudara melawan saudara, bangsawan melawan bangsawan, dan yang paling menyakitkan, rakyat kecil harus menanggung penderitaan akibat perang yang tak kunjung selesai. Pakubuwana I memang berhasil naik tahta dengan dukungan VOC, tapi kemenangan itu mahal harganya. Sejak saat itu, pengaruh Belanda semakin kuat di dalam istana. Mereka bukan hanya sekadar penolong, melainkan penentu arah politik. Dan setiap kali ada konflik internal, Belanda selalu hadir sebagai penengah, padahal sejatinya mereka adalah pengendali. Sobat sejarah, inilah yang membuat sumpah Tepasana terasa semakin nyata. Bukan hanya karena keraton dipenuhi intrik, tapi karena Mataram semakin kehilangan kedaulatannya. Seakan-akan sumpah itu bukan hanya tentang perpecahan keluarga, tapi juga tentang runtuhnya kejayaan kerajaan. Setelah Pakubuwana I, kekuasaan berpindah ke Amangkurat I-V. Namun, lagi-lagi, jalan menuju tahta tidak mulus. Banyak bangsawan yang tidak puas, banyak pangeran yang merasa lebih berhak. Intrik demi intrik pun kembali bermunculan. Dan ketika Pakubuwana II naik tahta, konflik itu mencapai puncaknya. Sobat sejarah, masa pemerintahannya adalah salah satu periode paling kacau dalam sejarah Jawa. Bayangkan, perang demi perang meletus di tanah Jawa. Ada perang suksesi Jawa II, di mana pangeran-pangeran kembali berebut tahta dengan dukungan kelompoknya masing-masing. Bahkan, rakyat kecil pun terseret ke dalam konflik. Ladang terbakar, desa-desa hancur, dan penderitaan rakyat semakin dalam. Pakubuwana II juga tidak sepenuhnya kuat. Ia sering terombang-ambing antara kelompok bangsawan, pemberontak, dan Belanda. Pada akhirnya, ia juga bergantung pada VOC untuk mempertahankan tahtanya. Sobat sejarah, bukankah ini seperti pengulangan? Dari Amangkurat II, Amangkurat III, hingga Pakubuwana II, semuanya tidak pernah benar-benar berkuasa penuh. Mereka selalu dihantui konflik, selalu membutuhkan Belanda. Dan semua ini membuat rakyat semakin percaya, sumpah Tepasana adalah nyata. Bukankah sudah dikatakan, kata mereka, bahwa keturunan Amangkurat tidak akan pernah tenteram. Sobat sejarah, mari kita bayangkan suasana di desa-desa Jawa pada masa itu. Setiap kali pasukan bergerak, rakyat harus mengungsi. Setiap kali perang meletus, sawah terbakar, lumbung habis dijarah. Mereka hidup dalam ketakutan, tidak tahu kapan bisa benar-benar damai. Di saat yang sama, istana justru semakin terpecah. Pakubuwana II menghadapi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi, atau yang dikenal sebagai Sunan Kuning. Pemberontakan ini mengguncang Surakarta, bahkan membuat Pakubuwana II sempat harus menyerahkan keraton kepada pemberontak. Bayangkan, seorang raja kehilangan istananya sendiri. Namun, lagi-lagi, Belanda masuk sebagai penyelamat. Dengan bantuan VOC, pemberontakan Sunan Kuning berhasil dipadamkan, dan Pakubuwana II kembali ke tahtanya. Tetapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Semakin banyak tanah Mataram yang jatuh ke tangan Belanda. Sobat sejarah, pada titik ini, sumpah Tepasana benar-benar dianggap sebagai kenyataan. Tidak ada satupun raja keturunan Amangkurat yang bisa hidup tenteram. Semua penuh konflik, penuh pengkhianatan, dan selalu kalah di tangan Belanda. Api perpecahan itu benar-benar tidak pernah padam. Dan api itu terus membakar hingga akhirnya sampai pada sebuah peristiwa besar, Perjanjian Giyanti. Perjanjian yang memecah Mataram menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta. Sebuah perpecahan yang hingga kini masih bisa kita lihat jejaknya. Sobat sejarah, setelah api konflik terus membakar Mataram tanpa henti, akhirnya sampailah kita pada puncak dari sumpah Pangeran Tepasana. Tahun 1755 menjadi saksi peristiwa besar yang mengubah wajah Jawa selamanya, Perjanjian Giyanti. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita tarik sedikit ke belakang. Pada masa pemerintahan Pakubuwana II, Mataram benar-benar berada di ambang kehancuran. Perang demi perang menguras tenaga, pemberontakan silih berganti,
dan Belanda makin dalam menancapkan kuku kekuasaannya. Pakubuwana II sendiri adalah sosok yang rapuh. Ia kerap berubah-ubah sikap, kadang condong pada bangsawan pemberontak, kadang kembali merapat ke Belanda. Sikap pelin-pelan ini membuatnya kehilangan banyak kepercayaan. Sampai akhirnya, tahun 1749, sebuah keputusan besar diambil. Pakubuwana II menyerahkan seluruh kedaulatan Mataram kepada VOC. Sobat sejarah, bayangkan, seorang raja yang seharusnya melindungi negerinya justru menyerahkan kerajaan pada penjajah. Keputusan itu membuat posisi Belanda semakin kokoh. Mereka kini menjadi penguasa sejati, sementara Raja Mataram hanyalah boneka yang bergerak sesuai kemauan VOC. Dari sinilah babak baru dimulai. Setelah Pakubuwana II wafat, tahta jatuh kepada Pakubuwana II-I. Namun, pengangkatannya menimbulkan masalah besar. Banyak pihak tidak setuju, terutama Pangeran Mangkubumi, saudara Pakubuwana II, yang merasa lebih berhak atas tahta. Mangkubumi bukan sekadar pangeran biasa. Ia dikenal sebagai sosok cerdas, berwibawa, dan dicintai rakyat. Ia menolak tunduk begitu saja pada Belanda, berbeda dengan Pakubuwana II-I yang cenderung patuh. Maka, Mangkubumi memutuskan angkat senjata. Bersama pengikutnya, ia mengobarkan perang besar melawan VOC dan Keraton Surakarta. Sobat sejarah, inilah yang dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa III atau Perang Mangkubumi. Pertempuran berlangsung bertahun-tahun, melelahkan kedua belah pihak. Desa-desa kembali porak-poranda, rakyat kembali menjadi korban. Namun Mangkubumi tidak gentar. Dukungan rakyat kepadanya sangat besar, karena mereka melihat Mangkubumi sebagai harapan baru, seorang pemimpin yang berani melawan penjajah. VOC mulai kewalahan. Perang panjang membuat biaya membengkak, sementara pasukan semakin letih. Maka, Belanda pun mencari jalan damai. Dari sinilah lahir gagasan untuk membagi Mataram, agar konflik bisa segera dihentikan. Sobat sejarah, bayangkan betapa pahitnya keputusan itu. Sebuah kerajaan besar yang dulu menyatukan hampir seluruh Jawa, kini akan dipecah hanya karena konflik keluarga dan campur tangan asing. Tanggal 13 Februari 1755, di sebuah tempat bernama Desa Gianti dekat Surakarta, perjanjian itu ditandatangani. Isinya jelas, Mataram dibagi menjadi dua. Pakubuwana III tetap berkuasa di Surakarta. Pangeran Mangkubumi diakui sebagai raja baru dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I, berkuasa di Yogyakarta. Sobat sejarah, sejak saat itu, Mataram resmi terbelah. Satu menjadi Kasunanan Surakarta, satu lagi menjadi Kasultanan Yogyakarta. Bagi banyak orang Jawa, inilah puncak nyata Sumpah Tepasana. Sumpah seorang putra yang mati di tangan ayahnya, bahwa keturunan Amangkurat tidak akan pernah tenteram, kini benar-benar terwujud. Kerajaan yang dulunya kuat dan megah, harus terpecah menjadi dua, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang. Bayangkan suasana di hari-hari setelah perjanjian itu. Para bangsawan mungkin merasa lega karena perang berhenti, tetapi bagi rakyat, luka tetap ada. Mereka menyaksikan tanah leluhur yang dulunya satu, kini dipisahkan oleh batas politik. Lebih menyakitkan lagi, semua itu terjadi dengan restu Belanda. VOC berhasil memainkan peran sebagai penengah, padahal sejatinya mereka adalah dalang utama. Dengan memecah Mataram, mereka memastikan tidak ada lagi satu kekuatan besar yang bisa melawan mereka di Jawa. Sobat sejarah, disinilah kita melihat betapa mengerikannya sumpah yang lahir dari kebencian dan dendam. Entah benar-benar kutukan, atau hanya rangkaian politik yang rumit, nyatanya Sumpah Tepasana menjadi kisah yang hidup di hati orang Jawa. Ia adalah simbol bahwa sebuah dosa besar, seorang ayah membunuh anaknya sendiri, bisa membawa malapetaka berkepanjangan. Dan sejak perjanjian Gianti, sejarah Jawa memasuki babak baru. Yogyakarta dan Surakarta berdiri berdampingan, kadang bersaing, kadang bekerja sama, tapi tidak pernah lagi menyatu. Sobat sejarah, pertanyaannya kini, apakah Sumpah Tepasana hanya mitos? Atau memang benar kutukan yang membelah Mataram? Sobat sejarah, setelah kita menelusuri perjalanan panjang Mataram dari masa Amangkurat I hingga pecahnya kerajaan lewat perjanjian Gianti, kini kita tiba di akhir kisah. Sebuah akhir yang bukan benar-benar penutup, melainkan awal dari babak baru, warisan Sumpah Tepasana.
Perjanjian Giyanti memang menghentikan perang, tapi ia juga meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Dua kerajaan lahir dari rahim yang sama, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Keduanya berdiri berdampingan, namun terpisah, bagaikan dua saudara yang tak lagi bisa duduk satu meja. Sobat sejarah, sejak saat itu, Sumpah Pangeran Tepasana tidak lagi dipandang sekadar mitos. Bagi banyak orang Jawa, ia adalah kebenaran yang terbukti. Bukankah sudah dikatakan bahwa keturunan Amangkurat tidak akan pernah tenteram? Dan benar saja, setelah Giyanti, Mataram tidak pernah lagi bersatu. Mari kita bayangkan sejenak. Pada masa jayanya, Mataram mampu menguasai hampir seluruh Jawa, bahkan pernah mengirim ekspedisi hingga Bali dan Kalimantan. Tetapi setelah sumpah itu, bukan hanya kekuasaan yang runtuh, melainkan juga persatuan. Dari sebuah kerajaan besar, berubah menjadi dua istana yang hidup berdampingan dengan jalan masing-masing. Sobat sejarah, bahkan hingga hari ini, warisan itu masih terasa. Yogyakarta dan Surakarta tetap berdiri sebagai simbol perpecahan yang dulu pernah terjadi. Meski keduanya memiliki kebudayaan yang kaya, tradisi yang indah, dan peran penting dalam sejarah bangsa, bayang-bayang sumpah itu seolah tak pernah hilang. Di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono I dan keturunannya berhasil membangun kerajaan yang berpengaruh, bahkan kelak memainkan peran penting dalam berdirinya Republik Indonesia. Sementara di Surakarta, Kasunanan tetap menjadi pusat budaya Jawa, meski pengaruh politiknya perlahan memudar. Namun, di balik itu semua, garis perpecahan tetap ada. Dua keraton, dua garis keturunan, dua warisan berbeda dari satu sumber yang sama. Dan bagi masyarakat Jawa, semua itu adalah bukti nyata betapa kuatnya sumpah yang diucapkan Tepasana menjelang ajalnya. Sobat sejarah, mari kita renungkan bersama. Apakah benar sumpah seorang putra bisa membawa malapetaka berabad-abad lamanya? Atau apakah sumpah itu hanyalah simbol, cara orang Jawa menjelaskan tragedi politik dan ambisi kekuasaan yang tak terkendali? Sejarawan mungkin akan berkata, perpecahan Mataram adalah akibat logis dari intrik politik, perebutan tahta, dan campur tangan Belanda. Tetapi bagi masyarakat Jawa pada masa itu, semua terasa jauh lebih sederhana, kutukanlah yang bekerja. Inilah uniknya tradisi Jawa, sobat sejarah. Sejarah tidak hanya ditulis dengan tinta dan naskah, tetapi juga dengan kepercayaan, mitos, dan doa. Dan dalam kepercayaan itulah, Sumpah Tepasana hidup dan diwariskan turun-temurun. Sobat sejarah, warisan sumpah ini juga menjadi pengingat. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa keadilan akan melahirkan dendam. Dan dendam yang tidak diselesaikan dengan bijaksana akan berubah menjadi luka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bayangkan jika saja Amangkurat I tidak membunuh anaknya sendiri. Jika saja ia mau merangkul, bukan menyingkirkan. Mungkin sejarah Mataram akan berbeda. Mungkin kerajaan itu tidak akan pecah, mungkin ia akan bertahan lebih lama sebagai kekuatan besar di Jawa. Tapi sejarah tidak mengenal kata jika. Yang ada hanyalah fakta. Seorang ayah menumpahkan darah anaknya, dan dari sana lahir sebuah sumpah yang membelah negeri. Kini, ketika kita berjalan di Keraton Yogyakarta atau Surakarta, ketika kita menyaksikan tari-tarian klasik, gamelan, dan upacara adat, semua itu adalah bagian dari warisan Mataram. Indah, megah, dan penuh makna. Tetapi jangan lupa, di balik keindahan itu ada luka lama yang melahirkan dua istana. Luka yang tak lain adalah jejak Sumpah Tepasana. Sobat sejarah, disinilah kita belajar bahwa sejarah bukan hanya soal kemenangan dan kejayaan, tapi juga tentang kesalahan, dosa, dan akibat yang harus ditanggung berabad-abad lamanya. Sumpah Tepasana bukan hanya cerita tentang kutukan, tapi juga refleksi bagi kita semua. Jangan pernah mengkhianati darah daging sendiri, jangan pernah membangun kekuasaan di atas penderitaan orang lain. Dan akhirnya, mari kita bertanya bersama, apakah sumpah itu benar-benar nyata? Atau hanyalah cerita simbolis untuk menjelaskan perpecahan Mataram? Apapun jawabannya, kisah ini tetap hidup, tetap diceritakan, dan tetap menjadi pengingat. Sobat sejarah, terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang ini, dari awal sumpah hingga warisannya hari ini. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan like, share,
dan subscribe agar kita bisa terus membongkar misteri-misteri sejarah Nusantara lainnya. Dan ingat, sejarah bukan hanya milik masa lalu. Ia adalah cermin untuk kita hari ini, dan pelajaran untuk masa depan.